Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aliran filsafat matematika oleh saya sendiri, yaitu Lilis Haryanti dengan NIM 1262042021101. Aliran besar dalam filsafat matematika dibagi menjadi 4. Yang pertama, aliran logisisme. Yang kedua, aliran formalisme. Yang ketiga, aliran intuitionisme. Dan yang terakhir yaitu aliran platonisme. Yang pertama yaitu aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Penganut aliran logisisme antara lain J. Leibniz, J. Frege, B. Russell, A. N. Whitehead, dan R. Carnap. Bertrand Russell mengungkapkan dua pernyataan penting, yaitu yang pertama, semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua, semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. R. Carnap mendefinisikan logisisme sebagai disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika, bukannya sebagai bagian dari logika. Jika matematika adalah bagian dari logika, maka logisisme dapat diartikan sebagai pergeseran pertanyaan tentang filsafat matematika beralih ke pertanyaan logika tanpa jawaban secara lengkap. Menurut Ernest, ada beberapa keberatan terhadap logisisme. Yang pertama, pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya. Dengan demikian, kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Hal ini mengarah pada kekeliruan karena tidak semua kebenaran matematika dapat dinyatakan sebagai pernyataan implikasi. Yang kedua, yaitu teorema ketidakmampuan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Oleh karena itu, reduksi yang sukses mengenai aksioma matematika melalui logika belum cukup untuk menurunkan semua kebenaran matematika. Yang ketiga, yaitu kepastian dan keajekan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak dijustifikasi. Program logisis mengurangi kepastian pengetahuan matematika, serta logika tidak menyediakan suatu dasar tertentu untuk pengetahuan matematika. Kemudian, yang kedua yaitu aliran formalisme. Aliran formalisme menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Menurut formalisme, kebenaran matematik adalah bukan tentang bilangan dan himpunan, dan segitiga dan semacamnya seperti kenyataannya. Versi lain formalisme sering dikenal dengan nama deduktivisme. Di sini, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Sehingga, ketika kita menetapkan arti strings dalam istilah Pythagoras, maka kita harus menerima teorema atau sebaliknya, serta interpretasi yang telah kita berikan harus menjadi pernyataan yang benar. Menurut Ernest, formalis memiliki dua tesis. Yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, yaitu keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Adapun keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan, yang pertama, formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal tidak bergantung pada objek fisik. Kemudian para penganut formalis menjawab pendapat ini bahwa lingkaran dan yang lainnya itu adalah objek yang bersifat material. Yang kedua yaitu formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Kemudian para penganut formalis menjawab bahwa meskipun beberapa permainan itu tidak konsisten dan terkadang trivial, namun yang lainnya tidak demikian. Kemudian yang ketiga yaitu aliran intuitionisme.
Aliran intuisionisme memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Tokoh yang menganut intuisionisme adalah seorang matematikawan asal Belanda bernama Louis F. Bertus Jan Brouwer pada tahun 1881 sampai 1966. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Ketetapan matematika terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol-simbol di atas kertas. Selain itu, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika, keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal itu dianggap tidak ada. Dalam intuisionisme, batasan pengkonstruksian eksplisit tidak dengan tepat didefinisikan dan banyak menuai kritik. Ada usaha untuk menggunakan konsep Turing mesin atau fungsi yang dapat dihitung untuk mengisi kesenjangan ini. Dari sinilah lahir studi tentang bilangan-bilangan yang terhitung yang pertama kali diperkenalkan oleh Alan Turing. Maka tidaklah mengherankan bahwa pendekatan terhadap matematika terkadang dikaitkan dengan teori ilmu pengetahuan komputer. Kemudian aliran yang terakhir yaitu aliran Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.